السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, tidak ada kata yang lebih pantas kita ucapkan selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sampai detik ini di subuh yang pertama di bulan Ramadan 1441 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala dengan segala rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan kepada kita berbagai macam kenikmatannya, sehingga dengan semua nikmat tersebut kita dapat pergunakan dengan baik, sehingga kita dengan mudah melangkahkan kaki kita menuju ke salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama mengerjakan salat subuh secara berjamaah. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mengisi beberapa menit waktu kita setelah salat subuh untuk bersama-sama mempelajari apa yang bermanfaat untuk kita. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Pemirsa sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam beberapa hari ke depan ini kita akan mengangkat beberapa tema yang kita ambil dari kitab Al-Bahru Ar-Ra'iq fi Zuhdi War-Raqa'iq yang ditulis oleh Syekh Ahmad Farid. Materi-materi yang terdapat dalam kitab ini adalah materi-materi yang sangat penting untuk kita semua. Terlebih materi-materi yang terdapat dalam kitab ini, ya, materi-materi yang dapat melembutkan hati kita, materi-materi yang dapat mengubah persepsi atau pola pikir kita terhadap kehidupan dunia, sehingga kita tidak tertipu dengan kehidupan dunia, sehingga kita bisa kembali kepada fitrah kita, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita hikmah dari penciptaan jin dan manusia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku. Akan tetapi pemirsa sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang karena sebab ya kelalaian-kelalaian, perhiasan-perhiasan dunia, kenikmatan-kenikmatan dunia, terkadang kita lupa dengan tujuan tersebut. Bahkan sebagian besar di antara kita mengisi hari-hari yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk mengejar kehidupan dunianya. Hari-harinya diisi dengan perkara bagaimana ia bisa membangun dunianya. Hari-harinya hanya dipenuhi dengan pertanyaan bagaimana ia akan mendapatkan harta hari ini. Hari-harinya hanya dipenuhi dengan pertanyaan apa yang akan saya makan hari ini. Di mana saya akan berlibur, di mana saya akan menghabiskan waktu saya. Sehingga terkadang di antara kita ada yang tidak mengenal kata ibadah dalam kamus kehidupannya. Ya tentunya ini merupakan perkara yang sangat mengkhawatirkan. Maka dari itu, ya kita bersama-sama dalam beberapa hari ini setelah salat subuh
mengkaji materi-materi yang bisa mengubah pola pikir kita, yang bisa merubah pandangan kita terhadap kehidupan dunia, bahwasanya kita tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup selama-lamanya di dunia. Bahwasanya kita tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun dunia. Kita tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup selama-lamanya di dunia, sehingga kita senantiasa terpusingkan ketika kita tidak mendapatkan makanan hari ini, sehingga kita terpusingkan kita tidak mendapatkan harta hari ini, sehingga kita terpusingkan dengan hal-hal duniawi lainnya. Maka dari itu pemirsa sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih di momen Ramadan ini, momen di mana kita bisa mengajak jiwa kita untuk berdiskusi, momen yang sangat tepat di mana semangat kita untuk menambah ketaatan kepada Allah menggebu-gebu, sehingga kita bisa mengarahkan jiwa kita kepada jalan yang benar, kepada persepsi yang benar, sehingga kita bisa memaksimalkan bulan Ramadan pada tahun ini dengan semaksimal mungkin, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung di bulan Ramadan, finalis Ramadan, alumni madrasah Ramadan, sehingga kita bisa beristiqamah dalam beribadah dan menjalankan ketaatan kepada Allah, bukan hanya di bulan Ramadan, akan tetapi di bulan-bulan setelah bulan Ramadan. Pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema pertama yang kita angkat pada kesempatan kali ini yaitu tentang beristirahat dari kehidupan dunia. Yang kita maksud bukan dengan meninggalkan dunia, bukan juga dengan kematian, karena kematian juga adalah meninggalkan dunia. Akan tetapi yang kita maksud dengan tema ini adalah bagaimana kita beristirahat sejenak, meninggalkan kehidupan dunia kita. Ya, karena kita tahu bulan Ramadan bulan yang penuh dengan ketaatan. Harusnya kita isi dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah, bukan dengan mengejar dunia. Maka dari itu materi pertama ini sangat penting agar kita bersama-sama memiliki tujuan yang jelas. Kita sama-sama memiliki persepsi yang sama terkait dengan kehidupan dunia, sehingga kita bisa mengembalikan fitrah kita kepada asalnya, itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita berbagai macam hal-hal atau hakikat tentang kehidupan dunia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Quran, bahkan Allah menghinakan kehidupan dunia di dalam Al-Quran. Hampir-hampir para jamaah sekalian, kita tidak menemukan satu ayat pun di dalam Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa taala memuji kehidupan dunia ini. Oleh karena itu, karena ini bulan Ramadan, bulan Al-Quran juga, marilah kita bersama-sama memaksimalkan usaha kita untuk mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, mempelajari surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala, pesan-pesan yang terkandung dari Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Quran. Di antaranya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Rabb kita tidak pernah memuji kehidupan dunia di dalam Al-Quran. Bahkan sebaliknya Allah Subhanahu wa taala menghinakan kehidupan dunia dalam beberapa ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-20. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang hakikat sebenarnya kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu," ketahuilah, "annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu," bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. "Wa zinatu wa tafakhurun bainakum," serta perhiasan dan saling berbangga-banggaan di antara kalian. "Wa takatsurun bil amwali wal aulad," dan saling berbangga-bangga dengan banyaknya harta dan keturunan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kamatsali ghaitsin a'jabal kuffara nabatuh," sebagaimana hujan yang lebat
yang membuat ta'jub orang-orang yang kafir. Summa yahiju fatarahu musfarra, sebagaimana hujan yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, membuat orang-orang kafir ta'jub dengan tumbuh-tumbuhan yang ditumbuhkan oleh hujan tersebut. Summa yahiju fatarahu musfarra, kemudian tumbuhan tersebut lama-kelamaan akan berubah, mengering, kemudian berubah menjadi warna kuning. Summa yakunu hutama, kemudian tumbuhan tersebut akan berubah menjadi kuning, membusuk. Yaitulah permisalan kehidupan dunia yang dimisalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kata Allah Subhanahu wa taala, dunia ini seperti tumbuhan hijau. Kita dapati pemirsa sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tumbuhan yang hijau sangat menyegarkan pandangan seseorang. Buah-buahan yang hijau ya sangat manis. Akan tetapi begitulah permisalan kehidupan dunia. Kita dapati tumbuhan-tumbuhan yang hijau yang menyegarkan pandangan kita, buah-buahan yang hijau, yang manis, tidak memiliki usia yang lama. Lama-kelamaan, tumbuhan dan buah tersebut akan mengalami fase atau beberapa tahapan, kemudian tumbuhan tersebut akan mengering dan membusuk. Begitulah permisalan kehidupan dunia. Dunia dengan segala perhiasan yang ada di dalamnya, yang terkadang menjadi indah di pandangan kita karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan pandangan kita atau kehidupan dunia, syahwat terhadap perhiasan-perhiasan dunia dijadikan indah di mata manusia. Kata Allah, zuyyina linnasi hubbus syahawat, telah dijadikan indah di pandangan manusia kecintaan terhadap berbagai macam syahwat. Minan nisa'i wal banin, berupa wanita-wanita dan anak-anak. Wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddah, demikian pula kecintaan terhadap harta yang melimpah ruah berupa emas dan perak. Wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth, begitu pula dijadikan indah di dalam pandangan kita kecintaan terhadap hewan tunggangan. Kalau kita di zaman modern ini, kecintaan terhadap kendaraan-kendaraan kita. Dan juga dijadikan indah kepada kita kecintaan terhadap binatang-binatang ternak, kecintaan kepada sawah, ladang, kebun-kebun yang kita miliki. Kata Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi semua hal-hal tersebut hanyalah kenikmatan dunia. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat setelahnya, Qul unabbiukum bi khairin min dzalikum, katakanlah wahai Muhammad, maukah aku kabarkan kepada kalian dengan perkara yang lebih baik daripada perkara-perkara dunia yang telah aku sebutkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, jannat, perkara yang lebih baik daripada perkara-perkara yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah syurga. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syurga yang penuh dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang mungkin tidak pernah terlintas dalam benak kita, tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'adattu li'ibadis salihin, aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh, ma la 'ainun ra'at, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata mereka, wala udhunun sami'at, tidak pernah pula didengar oleh telinga-telinga mereka, wala khatara ala qalbil bashar, dan juga tidak pernah terlintas dalam hati-hati mereka kenikmatan yang sangat istimewa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang saleh. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun." Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan bagi orang-orang yang saleh, yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang-orang yang saleh berupa penyegar pandangan di surga Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup firman-Nya dalam surat Al-Hadid tadi ayat yang ke-20. Wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Ingatlah pemirsa sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhirat kelak hanya ada dua pilihan, entah azab dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih, ataukah ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang ketiga, hanya dua pilihan. Maka dari itu pilihan ada di tangan kita masing-masing. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Yang mau beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, silakan beriman. Yang mau kufur juga, kata Allah Subhanahu wa taala, juga silakan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup firman-Nya, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanyalah kesenangan yang menipu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya berbagai macam kenikmatan dan perhiasan-perhiasan yang ada di atas muka bumi ini hanyalah kesenangan yang menipu. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa saja yang ada di atas permukaan bumi ini sebagai perhiasan untuk Allah Subhanahu wa taala menguji siapakah di antara kita yang paling baik amalannya. Tentunya ketika Allah Subhanahu wa taala hanya memerintahkan kepada kita untuk beribadah, tanpa Allah Subhanahu wa taala menciptakan rintangan, itu merupakan hal yang sangat mudah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kenikmatan dunia dengan segala kenikmatan dan perhiasannya sebagai ujian dan tantangan bagi kita semua. Apakah kita masih ingat dengan tujuan kita, ataukah kita telah terlupakan dengan kenikmatan dan perhiasan dunia yang melalaikan kita semua? Dan juga pemirsa sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, "Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna wa'adallahi haq." Sesungguhnya janji Allah Subhanahu wa taala itu pasti. Maka pesan Allah Subhanahu wa taala, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya." Maka janganlah sekali-kali kalian tertipu dengan kehidupan dunia. "Wala yaghurrannakum billahil gharur." Dan jangan sampai syaitan-syaitan yang pandai menipu itu berhasil menipu kalian. Pemirsa sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita yakini dan kita tanamkan dalam diri kita masing-masing bahwasanya dunia hanyalah tempat melintas bagi kita semua. Kata Nabi SAW, "Mali walid dunya." Ya, apa peduliku dengan kehidupan dunia? Apa urusanku dengan kehidupan dunia? Kata Nabi SAW, "Ma ana wad dunya illa kamithli rakibin dhalla tahta syajaratin summa raha wartahal." Kata Nabi SAW, sesungguhnya permisalanku dengan kehidupan dunia hanyalah seperti seorang pengendara yang beristirahat sejenak di bawah pohon. Ya, ketika dia telah memiliki tenaga yang cukup, kemudian ia meninggalkan tempat peristirahatan tersebut. Begitulah kehidupan dunia. Kehidupan dunia merupakan tempat melintas. Dunia bukan tempat tinggal kita selama-lamanya. Dunia merupakan tempat bagi kita untuk mengumpulkan bekal sebelum kita melanjutkan perjalanan kita menuju kampung akhirat. Maka dari itu kita perlu merubah persepsi kita para jemaah sekalian. Ketika kita masih termasuk orang-orang yang menganggap bahwasanya kita akan hidup selama-lamanya di dunia, sehingga kita habiskan 24 jam umur kita siang dan malam hanya untuk membangun dunia, tidak ada ibadah di dalamnya, perlu kita rubah pola pikir ini para jemaah sekalian bahwasanya kita hidup di dunia hanya untuk sementara waktu dan kita akan tinggal selama-lamanya di kehidupan akhirat. Kemudian pemirsa sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu bersiap untuk hari di mana kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya
agar kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, fa innal yawma 'amalun wala hisab. Sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah kesempatan bagi kita untuk beramal, untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya, dan kita tidak akan dihisab di dunia ini. Akan tetapi wa ghadan hisabun wala amal, akan tetapi di kehidupan akhirat adalah kesempatan untuk kita dihisab tentang apa yang telah kita kerjakan selama kita hidup di dunia. Dan di kehidupan akhirat tidak ada lagi kesempatan untuk menambah amalan. Kita hanya akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang telah kita kerjakan selama kita hidup di dunia. Dan juga pemirsa sekalian rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dunia ini merupakan tempat bermain-main. Dunia ini merupakan tempat yang penuh dengan senda gurau. Semua hal tersebut untuk melalaikan kita dari tujuan kita. Semua hal tersebut senda gurau dan hal-hal yang melalaikan, yaitu untuk memalingkan kita dari tujuan kita, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di antara bentuk kerendahan dunia ini, pemirsa sekalian rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak menjadikan kehidupan dunia sebagai balasan bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan dunia sebagai balasan bagi orang-orang yang soleh. Karena kehidupan dunia ini sangat hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking hinanya dunia ini, pemirsa sekalian rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya mengatakan bahwasanya dunia ini lebih hina di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada bangkai kambing yang cacat. Kemudian pemirsa sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu perlu kita mempersiapkan diri, kita selalu mempersiapkan diri. Perlu kita senantiasa menyiapkan bekal kita sebelum kematian datang menjemput kita. Kita hidup di dunia mungkin hanya 60 sampai dengan 70 tahun, waktu yang sangat singkat, dan mungkin sebagian besar dari kita tidak bisa menginjak umur tersebut. Buktinya kalau kita lihat, ya, jumlah orang tua yang memiliki usia 60 sampai dengan 70 tahun sangat sedikit. Karena hanya sedikit di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup sampai dengan usia tersebut. Akan tetapi yang perlu menjadi bahan renungan bagi kita bahwasanya kematian bisa datang tiba-tiba. Jangan kita tertipu dengan kesehatan kita. Jangan kita tertipu bahwasanya dengan badan kita yang sekarang ini kita masih sehat-sehat. Jangan kita tertipu dengan umur kita yang masih muda, lantas kita mengatakan bahwasanya usia saya masih panjang, sehingga saya habiskan saja dulu usia muda saya untuk berfoya-foya, untuk menikmati kehidupan dunia, untuk memuaskan syahwat saya. Tidak. Kematian bisa saja datang tiba-tiba. Seorang penyair pernah mengatakan, wa kam min sahihin mata min ghairi illah. Betapa banyak kita dapati orang-orang yang sehat walafiat, siang dan malam dalam keadaan sehat. Kemudian kita dapati beritanya si fulan, si anu telah meninggal dunia, padahal kita tidak pernah mendapatkan kabarnya ditimpa suatu penyakit. Sebaliknya pemirsa sekalian rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kam min maridin 'asha hinan min ad-dahr. Betapa banyak juga kita dapati orang-orang yang sakit, yang mungkin tiap hari bolak-balik masuk rumah sakit, akan tetapi dia masih diberikan kesempatan untuk hidup bertahun-tahun. Maka dari itu, bukanlah suatu syarat untuk meninggal dunia didahului dengan penyakit. Kita bisa saja meninggal dunia tanpa ada penyakit yang menimpa kita. Maka dari itu pemirsa sekalian rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu senantiasa bersiap. Kita harus senantiasa merenungkan di mana kita akan terbaring di tempat peristirahatan terakhir kita. Kita perlu senantiasa memikirkan di manakah tempat kembali kita yang sebenar-benarnya. Maka dari itu sangat penting bagi kita untuk mengintrospeksi diri kita.
Bagaimana usia-usia saya yang telah lalu? Apakah telah saya maksimalkan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah? Ataukah usia-usia saya yang lalu hanya saya isi dengan berbagai macam perkara-perkara yang melalaikan? Pemirsa sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlunya seseorang memperbanyak dan menyiapkan waktu setiap hari untuk merenungi dirinya sendiri. Perlunya seseorang menghisap dirinya, mengintrospeksi dirinya. Kata sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Hisaplah diri kalian, hitung-hitunglah amalan kalian. Sudah berapa banyak dosa yang saya kerjakan selama saya hidup di dunia ini. Dosa saya sangat banyak, tidak sebanding dengan amalan yang saya kerjakan. Salat yang saya kerjakan hanya sekali sepekan. Puasa juga hanya sekali kerjakan 5 hari di bulan Ramadan. Akan tetapi dosa saya sangat banyak. Maka dari itu merenungi dosa-dosa yang merupakan perkara yang sangat penting pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar seseorang senantiasa berusaha untuk memperbaiki dirinya, agar seseorang senantiasa berusaha untuk menjadi lebih baik. Pemirsa sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, renungkanlah bagaimana keadaan malam pertama kita di alam kubur. Bagaimana keadaan kita ketika kita ditinggalkan sendirian di dalam lubang yang sangat sempit dan gelap. Di dalam lubang yang sangat tertutup dengan rapat. Kita tidak akan ditanya di kuburan kita tentang berapa banyak harta yang telah kita kumpulkan. Kita tidak akan ditanya tentang berapa banyak harta yang telah kita kumpulkan, tempat-tempat mana saja yang telah engkau kunjungi, makanan-makanan apa saja yang telah engkau makan, tidak. Akan tetapi kita akan ditanya tentang siapa Rabb kita. Kita akan ditanya tentang siapa Rabb kita. Bagi orang-orang yang senantiasa mengisi kehidupan mereka dengan beribadah kepada Allah, sehingga mereka mengenal Rabb mereka, sangat mudah untuk menjawab pertanyaan tersebut. Akan tetapi bagi orang-orang yang tidak pernah mengenal Tuhan dalam kehidupan mereka, orang-orang yang tidak pernah melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan mereka, orang-orang yang hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala saja hanya ketika dihadapkan di hadapan neraka, sangat sulit bagi mereka untuk menjawab pertanyaan siapa Rabbmu, man Rabbuk, siapakah Rabbmu? Saya tidak tahu, saya lupa siapa Rabb saya. Karena semenjak usia saya balik sampai saya meninggal dunia, saya tidak pernah mengenal Rabb saya tidak pernah beribadah kepada Rabb saya. Agama hanya sekedar status. Terlebih peran orang tua saya tidak pernah mengingatkan saya untuk mengerjakan sholat. Ya, orang tua juga memiliki peran yang sangat penting untuk mengingatkan anaknya untuk beribadah kepada Allah. Kemudian pertanyaan kedua, kita akan ditanya tentang Nabi yang telah diutus kepada kita, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang mengisi hidupnya dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berusaha mengamalkan sunnah beliau alaihi salatu wassalam siang dan malam. Walaupun mendapat cibiran di tengah masyarakat, walaupun dianggap asing oleh masyarakat, akan tetapi ia senantiasa bersabar dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan seperti ini sangat mudah ia jawab. Adapun orang-orang yang senantiasa ikut-ikutan saja, orang-orang yang tidak bangga dengan status keislaman mereka, lebih bangga dengan tampang-tampang orang-orang barat daripada mengikuti tampilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang lebih bangga ketika mereka bisa berkunjung ke Eropa, ke Amerika, dan negeri-negeri kafir lainnya. Mereka lebih bangga daripada berkunjung ke Baitullahil Haram, yaitu Makkah dan Madinah.
bagi mereka, ya, sangat sulit untuk menjawab. Bahkan sebagian besar di antara kita tidak mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mengetahui siapa beliau alaihi salatu wassalam, tidak mengenal siapa beliau, siapa istri beliau, siapa anak-anak beliau, bagaimana perjalanan hidup beliau, bagaimana beliau disiksa oleh orang-orang musyrik untuk mempertahankan agama Islam sampai kepada kita. Kita lebih mengenal artis-artis dunia, selebgram. Siang dan malam kita buka Instagramnya, kita buka YouTube-nya, channelnya. Ya, kita buka vlognya, kita lihat lagi apa yang dia bikin hari ini. Ya, perbuatan apa lagi yang dia kerjakan hari ini. Siang dan malam hanya itu saja yang kita perhatikan. Ketika ditanya, siapa nabimu? Saya tidak tahu. Bagaimana perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam? Saya tidak tahu. Bagaimana perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan Islam ini? Bagaimana beliau dicaci? Bagaimana beliau disiksa? Bagaimana kepala beliau dilemparkan batu sampai berdarah? Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabar atas segala gangguan yang beliau dah hadapi? Bagaimana ketika di akhir hayat beliau, ketika beliau akan meninggalkan dunia ini, beliau masih memikirkan umat beliau alaihi salatu wassalam. Bagaimana seseorang akan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dia tidak pernah mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana seseorang akan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ia tidak mengenal bagaimana perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana seseorang akan rindu berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau dia tidak mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mengetahui perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau meninggal dunia? Kita lebih memilih untuk mengusik, mengetahui perjalanan hidup artis-artis dunia. Kita lebih memilih menghabiskan waktu kita untuk melihat apa yang mereka kerjakan hari ini, apa barang-barang apa yang mereka beli, kemana ia berkunjung hari ini, akan tetapi tidak ada waktu. Tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk mempelajari perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak tahu apakah nanti di hari kiamat kelak kita akan diusir, kita tidak akan dianggap sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, di antara hal yang terpenting juga kita pelajari untuk kita renungi bersama-sama di bulan Ramadan. Kita mempelajari bagaimana perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekedar mengenal nama beliau. Bukan hanya sekedar mengenal bahwasanya beliau ada Rasulullah. Lebih dari itu kita mempelajari perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau alaihi salatu wassalam telah mengabarkan kepada kita, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang di hari kiamat kelak akan bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Kalaulah kecintaan kita terhadap orang-orang kafir, artis-artis kafir, ia jangan pernah berharap untuk dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Jangan pernah mengharapkan kita akan termasuk dalam golongan hamba-hamba Rasulullah yang akan diberikan syafaat oleh beliau alaihi salatu wassalam di hari kiamat kelak. Kalau hari-hari kita selama umur hidup kita, selama kita hidup kita tidak pernah mempelajari perjalanan hidup beliau, kita kurang menghargai pengorbanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kurang menghargai perjuangan beliau alaihi salatu wassalam. Maka dari itu pemirsa sekalian rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
pentingnya bagi seorang muslim untuk mempelajari sejarah Nabi Muhammad SAW sehingga ya kecintaan dan kerinduannya untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW sehingga kerinduan untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW di hari kiamat kelak semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW dan meminum dari telaga beliau alaihi salatu wassalam. Pemirsa sekalian rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingat kematian merupakan perkara yang dapat mengikis kecintaan kita terhadap dunia. Ketika kita mengetahui bahwasanya suatu saat nanti kita akan meninggalkan dunia ini, ketika kita mengetahui dan memahami bahwasanya suatu saat nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang telah kita kerjakan di kehidupan dunia ini, seseorang akan tersadar bahwasanya kehidupan dunia ini hanya dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wasilah dan sarana bagi kita untuk mengumpulkan bekal. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur di dunia ini untuk kita manfaatkan dengan beribadah dan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melarang kita secara mutlak untuk mengejar kehidupan dunia. Akan tetapi jangan sampai kehidupan dunia tersebut merasuk sampai ke dalam hati kita sehingga kecintaan kita kepada dunia lebih besar daripada kecintaan kita terhadap kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah." Carilah pada apa saja yang telah Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi kalian berupa kampung akhirat. Akan tetapi kata Allah, "Wala tansa nasibaka minad dunya." Jangan lupa bagian kalian daripada kehidupan dunia. Kita boleh mengejar dunia. Kita boleh mengumpulkan harta, akan tetapi jangan sampai harta tersebut merasuk ke dalam hati kita. Kita boleh mengumpulkan harta untuk membantu kita menjalankan ketaatan kepada Allah, membantu saudara-saudara kita yang kelaparan, bersedekah, membantu untuk membangun sarana-sarana beribadah, membantu untuk membangun pesantren-pesantren Islam. Maka dari itu perlu kita luruskan dari sekarang niat kita dalam mengejar kehidupan dunia. Perlu kita luruskan bahwasanya dunia yang kita kejar untuk membantu kita mendapatkan kehidupan akhirat kita. Di antara hal yang terpenting juga agar kita atau kecintaan kita terhadap dunia semakin mengikis, semakin menipis, adalah bagaimana kita mengetahui perbandingan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Nabi SAW telah menyebutkan dalam berbagai macam hadis atau dalam beberapa hadis beliau SAW tentang perbandingan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Di antaranya Nabi SAW pernah mengatakan, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allahi janahal ba'udah, ma saqal kafiru minha syurbatal ma." Seandainya saja dunia ini setara di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sayap seekor nyamuk, maka orang-orang kafir tidak akan pernah minum di kehidupan dunia ini walaupun hanya seteguk air. Bayangkan para jamaah sekalian, kehidupan dunia ini lebih hina di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada sayap seekor nyamuk. Kehidupan dunia tidak memiliki nilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sebagai orang yang cerdas dengan segala titel profesor, doktor, dengan berbagai macam titel yang ngesandang, sehingga digelari sebagai seorang ilmuwan, seorang cendekiawan, harusnya hal ini merupakan hal yang pertama yang dia renungi.
bahwasanya kehidupan dunia tidak memiliki nilai apa-apa di sisi Allah dibandingkan sayap seekor nyamuk. Dan juga Nabi SAW pernah memasukkan salah satu jari beliau ke dalam lautan, kemudian beliau angkat jari tersebut seraya mengatakan kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in, permisalan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat seperti seseorang yang mencelupkan tangannya ke dalam lautan, falyanzur bima yarji', kemudian dia lihat berapa banyak air yang bisa menempel di jarinya tersebut. Itulah kenikmatan dunia. Adapun air yang masih bersisa di lautan, itulah kenikmatan akhirat. Sangat jauh perbandingan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Maka sungguh ketidakbijakan, ya sungguh suatu kebodohan ketika seseorang menghabiskan umurnya untuk mengejar sesuatu yang tidak memiliki nilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati suatu pasar bersama para sahabat beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian di tengah perjalanan beliau melewati seekor bangkai kambing yang cacat, yang telinganya pendek. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat bangkai kambing yang cacat tersebut seraya berkata kepada para sahabatnya, ayyukum yuhibbu an yakuna lahu hadha bidirham? Siapakah di antara kalian yang mau membeli seekor bangkai kambing yang cacat ini dengan harga 1 dirham? Kemudian para sahabat menjawab, ma nuhib ya Rasulullah. Tidak ada seorang pun di antara kami yang mau membeli seekor bangkai kambing yang cacat tersebut dengan harga 1 dirham. Mada nasna'u bihi, apa yang akan kami perbuat dengan bangkai kambing yang cacat tersebut? Kemudian Rasulullah SAW kembali bertanya kepada para sahabatnya, ayyukum yuhibbu an yakuna lahu hada? Siapakah di antara kalian yang mau mengambil bangkai kambing yang cacat ini secara cuma-cuma, secara gratis? Kemudian para sahabat kembali menjawab, ya Rasulullah, law kana hayyan kana aiban li'annahu asak. Ya Rasulullah, seandainya saja ya kambing tersebut masih hidup, niscaya ia akan menjadi aib bagi kami karena telinganya pendek. Fakaifa wa huwa mayyit, bagaimana lagi ketika dia sudah menjadi bangkai. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, fa wallah, maka demi Allah, la dunya ahwanu indallahi min hadha alaikum. Kata Rasulullah SAW, maka demi Allah, sesungguhnya dunia lebih hina di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada seekor bangkai kambing yang cacat ini menurut pandangan kalian. Pemirsa sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa perbandingan dunia yang telah diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita. Perlunya kita renungi, perlunya kita dalami lagi, sehingga kita tidak tertipu dengan kehidupan dunia, sehingga kita tersadar bahwasanya kehidupan dunia tidak memiliki arti apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala, kecuali bagi orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanfaatkan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, kehidupan dunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya untuk membantu dia dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, maka itulah orang-orang yang beruntung. Adapun orang-orang yang tidak memanfaatkan harta yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, maka dia akan meninggal dunia dengan penuh dengan penyesalan. Sehingga ketika kita mendapati penyesalan orang-orang yang telah diberikan catatan amalan mereka, salah satu ungkapan penyesalan mereka adalah ma aghna anni maliyah.
harta yang telah aku kumpulkan, yang aku bela-belakan umurku, aku habiskan untuk mengumpulkan harta tersebut, tidak bermanfaat sedikit pun bagiku. Halaka anni sultaniyah. Dan kerajaanku, kekuasaanku telah membuatku binasa. Maka dari itu sebelum terlambat, ya marilah kita bersama-sama menyadarkan diri kita. Terlebih di bulan Ramadan ini, marilah kita bersama-sama kembali kepada Allah. Fafirru ilallah. Berlarilah menuju kepada Allah. Jemputlah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di bulan Ramadan ini, maksimalkanlah kehidupan kita, waktu kita di bulan Ramadan yang sangat berharga ini. Marilah kita isi dengan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang masih tersibukkan dengan kehidupan dunia di bulan Ramadan. Kita masih tersibukkan dengan dunia kita, bisnis kita di bulan Ramadan ini, sehingga kita tidak mendapatkan bagian sedikit pun dari keberkahan bulan Ramadan. Maka dari itu pemirsa sekalian rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang terpenting juga yang perlu kita tanamkan dalam diri kita, pertanyaan yang timbul setelah kita mengkaji ini, yaitu bagaimanakah seseorang menyikapi kehidupan dunia? Bagaimana seharusnya seseorang hidup di dunia ini? Jawabannya adalah sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibai. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pendaku seraya berkata, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiris sabil. Hiduplah engkau di dunia seperti orang asing atau seperti seseorang yang sedang menempuh suatu perjalanan. Seseorang yang asing, ia tidak memiliki keinginan yang besar untuk tinggal dan menetap di kampung orang lain. Ambisi seseorang yang asing yaitu bagaimana ia mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya sehingga ia bisa pulang kembali ke kampung halamannya, menikmati usahanya yang telah ia geluti selama ia hidup di kampung orang. Beginilah seorang muslim seharusnya hidup di dunia. Ia menganggap dunia ini sebagai kesempatan untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya sehingga ia bisa memanen hasilnya ketika ia hidup di akhirat kelak. Atau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang hendaklah hidup seperti seorang yang sedang menempuh suatu perjalanan. Ia tidak akan berhenti kecuali hanya untuk beristirahat sejenak, mengumpulkan bekal lagi untuk terus melanjutkan perjalanannya. Beginilah seharusnya seorang muslim juga hidup di kehidupan dunia ini. Ia senantiasa berjalan menuju kehidupan akhirat. Maka hendaknya setiap tempat persinggahannya di muka bumi ini dijadikan sebagai momen untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk melanjutkan perjalanannya sebelum ia dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala entah di surga atau di neraka. Pemirsa sekalian rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memanfaatkan dunia dan usia kita yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk mengisi usia kita dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan dunia di dalam hati-hati kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kecintaan kita terhadap kehidupan akhirat lebih besar daripada kecintaan kita kepada kehidupan dunia. Kita cukupkan pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.